Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Silvia Dwi Putri, NPM B1A023161. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kematian tidak wajar atau unnatural death, yang merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu kedokteran forensik yang digunakan untuk mengidentifikasi kematian yang terjadi bukan akibat proses alami tubuh. Kematian tidak wajar adalah kematian yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti kekerasan, kecelakaan, atau tindakan yang disengaja, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Berbeda dengan kematian wajar yang disebabkan oleh penyakit atau proses penuaan. Kematian tidak wajar selalu memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dan mekanisme kematian secara pasti. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kasus-kasus ini biasanya melibatkan pendekatan mediko-legal. Dalam kajian forensik, kematian tidak wajar diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama, yaitu pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan kematian yang tidak dapat ditentukan. Pembunuhan mencakup kematian akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, seperti luka tembak, luka tusuk, atau penganiayaan berat. Sementara itu, bunuh diri adalah kematian akibat tindakan yang dilakukan oleh individu itu sendiri, dengan niat mengakhiri hidup. Misalnya dengan gantung diri, overdosis obat, atau melompat dari ketinggian. Kecelakaan meliputi kematian yang terjadi akibat unsur kesengajaan, seperti kecelakaan lalu lintas, tenggelam, atau tersengat listrik. Adapun kematian yang tidak dapat ditentukan terjadi ketika bukti yang tersedia tidak cukup untuk memastikan kategori kematian secara jelas, sehingga memerlukan analisis lebih mendalam. Proses investigasi dalam kematian tidak wajar dilakukan melalui tahapan yang sistematis dalam ilmu kedokteran forensik. Tahapan pertama adalah pemeriksaan tempat kejadian perkara atau TKP yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti fisik dan memahami konteks kematian. Selanjutnya dilakukan otopsi mediko-legal, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh korban untuk menentukan sebab, mekanisme, dan waktu kematian. Menurut Knies Forensic Pathology, karya Bernard Knies, otopsi merupakan langkah krusial karena dapat mengungkap bukti yang tidak terlihat secara kasat mata, seperti pendarahan internal atau keracunan. Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan visum et repertum, yaitu dokumen resmi yang berisi hasil pemeriksaan medis dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Perbedaan antara kematian wajar dan tidak wajar terletak pada penyebab dan implikasi hukumnya. Kematian wajar terjadi akibat penyakit atau kondisi fisiologis tanpa adanya intervensi eksternal, misalnya serangan jantung atau komplikasi penyakit kronis. Sebaliknya, kematian tidak wajar melibatkan faktor eksternal yang seringkali berkaitan dengan aspek hukum, sehingga memerlukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum dan tenaga hukum forensik. Hal ini menjadikan kematian tidak wajar memiliki dimensi hukum yang lebih kompleks dibandingkan kematian wajar. Peran dokter forensik sangat penting dalam menentukan manner of death atau cara kematian. Dokter forensik bertugas memberikan analisis ilmiah yang objektif berdasarkan temuan medis, sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa kematian. Menurut Simpson's Forensic Medicine, fungsi utama kedokteran forensik adalah menjembatani ilmu kedokteran dengan sistem peradilan, terutama dalam memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Dengan demikian, hasil pemeriksaan forensik tidak hanya penting bagi penegakan hukum, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi korban dan kepastian bagi masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.